Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemirsa, tentunya berkabar baik ya. Kali ini aku akan jalan-jalan ke 3 tempat fenomenal di perbatasan Jogja, Jawa Tengah. Sebelumnya aku lanjut, makasih banget ya yang sudah berkenan like, comment, subscribe, dan share. Semoga kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang mudah menyertai kalian semuanya. Amin. Dan aku minta maaf juga ya kalau mungkin video ini banyak kekurangannya, yang namanya baru amatiran deh. Terlihat kurang proper gitu ya. Memang saya ya masih sangat terbatas sekali ya sarana pendukungnya. Cuma pakai HP biasa, HP jadul lagi. Tidak ada tripod, tidak ada moto kamera, tidak ada mic clip on, dan editnya juga masih acak adul gini. Ya, di usia yang sudah kepala 5 ini kayaknya rasanya penuh tantangan ya untuk berkreativitas di dunia konten kreatif. Nah teman-teman, aku sudah menyusuri jalan antara Banyurip, Margo Katon, Saikan, Sleman, Yogyakarta ini dengan Banyurjo Tempel, Sleman, Yogyakarta ini, dimana nantinya kita akan ketemu 3 bangunan fenomenal di zaman Belanda, Jepang, dan atas jasa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Nah, ada apa di sana? Nanti kita akan menemukan. Dan ini adalah jalur menuju tempat objek pertama. Kita nanti akan menemukan sebuah slogan ya. Namanya slogan Van der Witch ya, atau terkenal dengan Bu Renteng. Nah, ini dia, saya sudah sampai ke calon jalan tol ya. Proyek ini sedang on proses sekarang ini ya. Jalan tol yang menghubungkan Jogja Bawen ini sedang proses pembangunannya ya, cukup besar ya. Ini melintasi ya, melintang jalan Banyurjo yang menuju ke perbatasan Jawa Tengah. Nah, ini dia dibangun di atas Selokan Mataram ya. Dan nanti kita akan melihat hulunya Selokan Mataram itu seperti apa. Nah, ini dia jalan tol calon yang akan menuju Jogja Bawen ya. Nah, ini konstruksinya di atas bisa kita lihat ya, seperti itu. Konstruksi jalan tol di atas sedang on proses ya. Ya, ini untuk menghindari situs cagar budaya, maka dibangun di atas slogan. Nah, kita sudah sampai di Bu Renteng. Nah, ini slogan di atas jalan. Nah, ini dia slogannya awal Bu Renteng di sini. Ini slogannya, airnya cukup melimpah, tidak pernah kering ini. Nah, ini dia awalnya slogan yang airnya itu nanti untuk irigasi pertanian ya, atas jasa ya pemerintah zaman Belanda ya, dan inisiatif dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, ini dia jalan ada sebelah kiri. Nah, coba sekarang kita akan susuri jalannya dan kita akan melihat tembok Bu Renteng ini yang berada di atas jalan ya. Nah, ini adalah ikon Jogja, khususnya juga ikon Sleman ya. Ya, karena cukup unik karena ya aliran selokan ini berada di atas jalan tuh, airnya melimpah sekali ya. Nah, coba kita akan susuri jalannya. Nah, ini dia tembok-temboknya ya, berada di sebelah kanan jalan itu. Nah, di bawahnya itu ada semacam terowongan ya. Semakin ke sana nanti terowongannya itu semakin besar, dan juga bisa untuk akses jalan ya, yang menghubungkan kampung satu ke kampung yang lain. Nah, ini dia ya. Aduh, maaf ya goyang-goyang. Soalnya cuma pakai motor dan pakai pegang HP, tidak pakai moto kamera. Nah, ini dia. Nah, ini ada di desa apa ya namanya, cukup unik juga sih nama kampungnya. Ini kampung kalau nggak salah Watu Jagal. Agak serem ya namanya. Memang aduh, batuk sayang, sorry. Ya, nama kampung di sini agak unik-unik dan ya ini serem ya, Watu Jagal namanya. Dan di sebelahnya lagi nanti ada kampung yang unik ya, kampung yang selalu sedih ya. Ya, ada nanti Kampung Tangisan namanya ya. Di sebelah sana ada Kampung Tangisan ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini ada
Selamat datang di Kampung Tangisan. Coba tuh nama kampungnya unik juga kan. Nanti jangan-jangan ada kampung ketawaan gitu ya. Enggak ya. Jadi ini memang nama yang diberikan oleh leluhur kita. Jadi ya diwarisi, dihormati ya. Walaupun namanya Kampung Tangisan, saya lihat warganya cukup happy-happy dan bersemangat ya. Iya, nama kampung yang unik. Kalau kampungmu namanya apa? Seunik inikah? Ya, kampung yang asri ya, langit biru, pohonnya juga hijau-hijau seger ya di perkampungan. Nah, setelah kita menyaksikan Bu Renteng tadi ya yang cukup fenomenal, kita akan menuju ke jembatan gantung ya. Namanya jembatan Duet. Wah, ini juga cukup fenomenal karena jembatan ini sangat bersejarah. Nah, ini pertigaan Bligo ya. Kita ke lurus saja menyusuri jalan ini. Nah, di depan sana nanti kita akan ketemu dengan kanal-kanal Selokan Mataram ya. Kanal-kanal Selokan Mataram. Nah, nanti ada selokan yang mengalir ke Bu Renteng juga ada selokan yang mengalir ke selokan yang lain. Nah, ini dia jembatannya. Nah, ini dia Selokan Mataramnya. Nah, ini airnya melimpah banyak ya. Nah, di ujung sana itu ada pintu air, gerbang pintu air yang dari bendungan Bligo ya, dari bendungan Bligo itu. Nah, itu dia pintu airnya. Ya, oke. Nah, di ujung sana itu wow, panoramanya sangat indah ya. Di sana itu perbukitan Menoreh. Nah, ya, perbukitan Menoreh yang itu dia. Wow, keren banget ya. Kalau kita bisa ke sana bisa memandang alam sekitar dari atas bukit. Wow, seger-seger ya. Pohon kelapa, padi dan juga hamparan persawahan perdesaan yang asri banget ya. Nah, ini jalannya agak menurun. Nanti kita akan ke sana menuju jembatan gantung Duet namanya ya. Ini masuk di wilayah Kalibawang ya, Banjarharjo ya, Kalibawang Kulon Progo. Coba kita lihat ke sana. Nah, aku menuju ke sana ya. Jalannya cukup menurun ya. Jembatan ini sangat bersejarah karena pernah digunakan oleh para pahlawan, para pembela tanah air khususnya Jogja di agresi kedua Belanda. Dia untuk menghindari Belanda menyeberang ke sana. Nah, ini jembatan cukup unik, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Nah, ciri khasnya adalah yang kanan kirinya itu ya khas sekali bangunan Belanda. Nah, ini dia ya jembatannya itu. Wow, jembatan gantung Bu Renteng ya. Ini dari kayu jati, usia dibangun pada tahun berapa ya? Sudah lama sekali. Nah, di sana itu adalah jurang Kali Progo. Wow. Saya ketika jalan di sini, rasanya ndredeg banget kaki ini ya. Rasanya ngeri-ngeri sedap, gemeteran di. Ada yang motor ini kalau sudah terbiasa enjoy aja, tapi aku aduh sangat hati-hati. Nah, ini dia. Nah, itu ya, aku kembali lagi soalnya udah gak kuat melihat jurang yang dalam. Nah, kita lihat konstruksinya di atas. Nah, itu ada pilar-pilar, kemudian ada semacam besi-besi kawat gitu ya yang menggantungkan bu ini ya. Dan kayu ini adalah kayu jati yang tentunya sudah terukur ya, sudah lama sekali umurnya tapi cukup kuat. Dan ketika lewat sini pakai motor itu rasanya kretek gemeretek itu. Nah, ketika sudah sampai di ujung sana, kita sampai ke Banjarharjo. Nah, itu dia ada Balai Desa Banjarharjo ya. Nah, ini adalah wilayah yang keberadaan Bu Renteng tersebut ya. Nah, setelah dari Banjarharjo ini nanti aku lanjutkan ke tempat ketiga. Nah, kita sudah sampai ke bendungan apa ya namanya ya, ini di Ancol Bligo ya. Jadi Ancol tidak hanya di Jakarta tapi di Jogja, di Sleman Barat ini ada Ancol ya, namanya Ancol Bligo. Ini adalah bendungan di mana sebagai hulu pertamanya aliran air Selokan Mataram ya, yang nanti Selokan Mataram itu akan membelah kota Jogja dan bermuara di daerah Kalasan sana ya.
Nah ini dia ya bendungan-bendungan ini, jadi airnya ditampung, kemudian airnya nggak tahu secara teknisnya itu cukup luar biasa fenomenal sekali. Airnya dari air Kali Progo ini bisa naik dan dialirkan ke kanal-kanal selokan, yang salah satunya adalah Selokan Mataram. Nah ini bisa menjadi destinasi wisata yang cukup menarik ya untuk wisatawan lokal. Nah sekarang sudah bagus, sudah ada taman-tamannya ya, yang mau kesini silahkan ya. Nah ini cuaca cukup cerah ya sore hari saya kesini, ya cukup ya hemat ya, dan suasananya cukup menyenangkan, bikin refresh untuk healing, untuk ya melepas kepenatan jalan-jalan sama teman ataupun keluarga ya. Nah ini dia pemandangan di atas bendungan Bligo ya. Nah di sana ada hamparan Sungai Progo. Nah ini dia jembatan yang menghubungkan antara Kalibawang dan Magelang ya, Kalibawang dan Magelang ini luar ya, menghubungkan luar kemudian Magelang. Nah ini hamparan Kali Progo yang tentunya sangat indah ya, dan ketika kita bisa menyaksikan secara langsung itu indah banget. Jadi ini memang cukup unik karena berada di perbatasan 3 kabupaten ya, yaitu Kulon Progo, Magelang dan Sleman. Boleh dikata perbatasan yang unik ya, dan memberikan sensasi sendiri kalau kita berjalan-jalan ke sini ya.